gampang. Terima kasih banyak. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وخصوصا مؤلف ومسلم كتاب نصائح العباد شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وشرحه شيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البنتاني المكي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أي الدنيا والآخرة آمين. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin sekalian, malam ini pengajian kita Kitab Nasaihul Ibad halaman 195, makalah ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-11. Abul Fadl rahimahullahu ta'ala berkata, Sammallahu kitabahu bi asyrati asma'in Qur'anan wa furqanan wa kitaban wa tanzilan wa hudan wa nuran wa rahmatan wa shifaan wa ruhan wa zikran. Allah menamai kitabnya dengan 10 nama, ialah Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Huda, An-Nur, Ar-Rahmah, Asy-Syifa, Ar-Ruh, dan Az-Zikir. Perlu kita ketahui para hadirin sekalian, nama-nama selain daripada Al-Quran yang itu semuanya adalah Al-Quranul Karim. Perlu kita tahu nama Al-Quran yang Allah sendiri yang memberi namanya. Adapun Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, dan At-Tanzil telah masyhur, dalam kurung terkenal di kalangan luas. Sedang untuk nama-nama Al-Huda, An-Nur, Ar-Rahmah, dan Asy-Syifa
Dinyatakan dalam firman Allah, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai para manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan syifa dalam kurung penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan huda dalam kurung petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Nah, itu nama-nama Al-Quran yang Allah sebutkan, para hadirin sekalian. Untuk nama An-Nur, sebagaimana firman Allah. Lalu pertanyaannya, para hadirin, Pak Ustaz, apa sih maksud kita untuk mengenali nama Al-Quran yang lain? Hadirin, merek itu menunjukkan isi. Sedangkan para hadirin sekalian, Al-Quran itu terlalu luas dan begitu sangat manusia berhajat kepadanya. Maka manusia itu harus tahu apa sih Al-Quran itu sebenarnya. Makanya para hadirin, ada nama-nama yang lain, seperti para hadirin sekalian tadi, Asy-Syifa, dia penyembuh para hadirin sekalian. Kalau obat, Pak, itu dawa, itu obat. Tapi kalau syifa itu penyembuh. Itu bedanya para hadirin. Ada kan doa penyembuh yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Lalu kemudian sunat Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, atau bisa disebut nama yang artinya, ya Allah, sembuhkanlah dia, sembuhkanlah dia, sembuhkanlah dia. Penyembuh itu di atas daripada obat. Orang berobat belum tentu sembuh. Tapi kalau penyembuh, berarti para hadirin sekalian, sesuatu yang memang diperlukan memang oleh oleh orang yang sedang sakit, dia penyembuh. Itu hebatnya Al-Quran. Nah, kemudian lagi nama Al-Quran yang lain, An-Nur, artinya cahaya. Sebab para hadirin sekalian, Al-Quran ini akan menerangi kubur orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Terang nanti, Pak, dia di dalam kubur. Makanya nama Al-Quran adalah An-Nur. Sebagaimana firman Allah, Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Sesungguhnya telah datang kepada kalian nur dari Allah dan kitab yang menerangkan. Itu Pak, Qaf itu Quran, Sin itu surah,
Al-Maidah ayat 15. Itu tulisan Diwani, namanya Pak. Diwani itu para hadirin sekalian, apabila titik itu disambung dengan seret para hadirin, dengan sehingga kayak tidak ada titiknya lagi, padahal garis yang di ujung itu titik hadirin sebenarnya, cuma secara khat Diwani. Kalau khat-khat yang ada di masjid kita ini kebanyakan sulus Pak, dan kopi. Nah, para hadirin sekalian, untuk nama Ruh, nah, berarti Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan ruh para hadirin sekalian. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Nah, Al-Quran itu para hadirin, kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Artinya para hadirin sekalian, supaya kita jangan salah mentafsirkan Al-Quran, tiba-tiba kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu berupa ruh. Padahal ruh di sini adalah Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau diterjemahkan ruh, kacau sudah, kacau. Dan untuk nama Az-Zikir, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Az-Zikir agar kamu menjelaskan kepada manusia. Quran surah An-Nahl ayat 44. Makalah ke-12 itu tidak terlalu banyak kita bahas, lantaran hanya membahas nama-nama Al-Quran. Makalah ke-12, Luqman berpesan kepada anaknya. Saran itu nama anak Luqmanul Hakim, yang mana dia seorang ahli hikmah, dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, lalu para hadirin, hikmah itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Itu hikmah. Oleh karenanya sesuatu yang hikmah itu para hadirin sekalian, hendaknya kita senang. Ya bunayya, innal hikmata an ta'mala asyra khisalin tuhyil qalbal mayyita wa tujalisul masakin wa tattaqi majalisal muluki wa tusharriful wadi'a wa tuharrirul 'abida wa tuqwil ghariba wa tu'inul faqira wa tazidu li ahli syarafi syarafan wa li sayyidi sudadan. Wahai anakku, sesungguhnya hikmah itu berada pada 10 hal. Nah, artinya hadirin, di 10 hal ini kita hendaknya senang, lantaran itu hikmah, artinya kebaikan yang sangat banyak di sana. Ada 10 hal yang di dalamnya mengandung hikmah. Antara lain
menghidupkan hati yang mati, bergaul dengan orang miskin, menjauhi tempat-tempat raja. Kalau dahulu raja, para hadirin, kalau sekarang tuh pejabat. Menjauhi bergaul dengan pejabat itu hikmah yang besar pada diri kita, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian memuliakan orang yang rendah, membebaskan hamba sahaya, memberikan tempat menginap bagi orang yang mengembara, menolong orang fakir, menambah kemuliaan orang yang mulia, dan memperkuat kepemimpinan si pemimpin. Nah, 10 hal ini itu para hadirin penuh dengan hikmah. Selanjutnya Luqman menyatakan, wa hiya afdalu minal mali wa irsun minal khawfi wa iddatun fil harbi wa bida'atun inna yarbahu wa hiya syafi'atun hinna ya'tarihil hawlu wa hiya daliluhu inna yantahi bihil yaqinu ila nafsi wa huwa sutratun hina la yasturuhu thawbun. 10 hal tersebut lebih berharga daripada harta. Ya baca aja diulang-ulang Pak, 10 hal yang mengandung hikmah yang besar tadi. Sebab kata Luqmanul Hakim, dia lebih berharga daripada harta. Ia merupakan benteng dari ketakutan, perlengkapan dalam peperangan, juga dagangan dikala beruntung. 10 itu pula yang dapat menolong dikala kesusahan menimpa, merupakan dalil pegangan dikala nyawa direnggut kematian, dan juga merupakan tutup di saat kain tidak dapat menutupi dirinya. Suatu hikmah itu kadang bisa dijelaskan pada ketika itu, tapi terkadang Allah bukakan kebaikan-kebaikan daripada hikmah tadi itu pada waktu yang lain. Di antara para hadirin sekalian, kita ambil contoh. Kita berdoa supaya dalam perjalanan dimudahkan. Lalu dalam perjalanan itu, sebelumnya para hadirin sekalian, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa bi'anna mu'dah, dan seterusnya doa dalam perjalanan. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkan kami dalam perjalanan kami. Wadwi anna mu'dah, dekatkan yang jauh minta dekatkan. Lalu para hadirin sekalian, tiba-tiba waktu dalam perjalanan mobil yang kita kendarai mogok.
Coba lihat para hadirin, mogoknya itu besar hikmahnya, Pak. Artinya hadirin sekalian, doa itu tidak membuat seseorang terhindar dari musibah. Doa tidak membuat seseorang lepas dari penyakit. Doa itu tidak membuat seseorang lepas dari fitnah, dari hal-hal yang bahaya. Lalu apa fungsinya kita berdoa? Nah, para hadirin, fungsi kita berdoa yaitu ketika kita kena musibah, banyak sekali kemudahan-kemudahan dari musibah yang sedang kita kena tadi. Kita berdoa, para hadirin sekalian dimudahkan dalam perjalanan. Tiba-tiba mobil mogok, dan anehnya mogoknya para hadirin pas depan bengkel. Di samping bengkelnya warung makan lagi. Pas para hadirin sekalian, akhirnya sambil memperbaiki mobil maka makan santai. Coba seandainya mogoknya itu di tengah hutan itu, Pak, gak ada siapa-siapa. Nah, itu maksud doa tadi para hadirin, supaya dalam kesusahan banyak sekali diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga mobil diperbaiki, justru bisa istirahat, makan juga para hadirin. Setelah itu mobil bagusnya luar biasa. Bagus luar biasa. Nah, itu namanya para hadirin suatu hikmah. Nah, hikmah yang besar, kata Luqmanul Hakim itu ada 10 yang kita baca tadi para hadirin sekalian. Oleh karenanya di salah satu yang 10 tadi, bahagialah, sebab para hadirin dia sesuatu kebaikan yang luar biasa sebenarnya. Kebaikan luar biasa. Ada kan para hadirin sekalian, orang marah-marah hendak para hadirin sekalian beli tiket kapal, ternyata habis. Cuma satu aja lagi, terus aja. Tetap para hadirin sekalian, itu para awak kapal tidak memberi kesempatan untuk dia naik. Dan ternyata kapalnya kena musibah. Justru dia bersyukur, untung kemarin aku gak ikut, untung aku gak ikut. Nah, itu hikmah namanya. Itu hikmah para hadirin sekalian. Makanya kata Syekh Luqmanul Hakim, yang 10 perkara tadi itu lebih mahal daripada harta, lebih untung daripada dagangan yang besar untungnya. Sebab dia para hadirin mengandung hikmah yang sangat luar biasa, kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Kita teruskan, meningkatkan kemuliaan orang yang mulia dilakukan dengan cara bersikap hormat dan ramah kepadanya. Orang mulia, Pak, kita hormati, kita muliakan, itu mengandung hikmah yang sangat banyak para hadirin. Dulu guru kita, guru sekumpul, pernah memberitahu, antara orang yang belajar dengan guru dengan orang yang berkhadam dengan guru, maka para hadirin sekalian, yang cepat jadi wali itu orang yang berkhadam dengan guru daripada orang yang belajar dengan guru, para hadirin sekalian. Cuman kita bisa tidak sabar berkhadam dengan guru tadi, para hadirin sekalian. Untuk berkhadam dengan guru itu hadirin sekalian betul-betul memutihkan hati. Apa saja yang terlihat yang baik, bahkan yang tidak baik yang ada pada guru, maka para hadirin sekalian, guru lebih baik daripada aku. Sehingga kata Syekh Siddiq Al-Madani, khalifah daripada Syekh Saman, untuk seseorang mendapatkan karamah seorang wali, ujar Syekh Siddiq, itu ada 2 syaratnya.
Pertama, hatinya harus yakin bahwa orang itu wali. Tidak ada keraguan sama sekali. Yang kedua, sedikit pun tidak ada di dalam hatinya mengiktiraf, menentang, walau yang dikerjakan orang tadi itu keluar daripada syariat sekalipun. Apabila dua ini tidak ada, artinya para hadirin, hati kurang yakin bahwa ini wali. Yang kedua, kenapa lah guru kayak gini, kenapa lah guru, kenapa hati banyak menentang. Maka ujar Syekh Siddiq Al-Madani, seandainya diberi umur, terima kasih, seandainya diberi umur 1000 tahun, dia berhadap dengan guru, tidak akan dia mendapatkan karamah daripada gurunya. Tidak akan. Ujar guru kita, 40 hari aku digodok oleh guru Bangil, Sarwani Abdan Bangil. Itu kalau kurang-kurang hati selalu akan mengiktiraf guru Bangil. Selalu hati itu akan menolak segala yang dilakukan oleh guru Bangil. Para hadirin sekalian, nah, memuliakan, ceritanya tadi memuliakan orang yang mulia. Di sisi lain beliau juga manusia, Pak. Ada juga para hadirin sekalian kesalahan-kesalahan beliau. Nah, oleh karenanya para hadirin sekalian, kita tidak terlalu urus masalah kesalahan-kesalahan beliau. Kenapa? Itu urusan beliau nanti kepada Allah. Urusan kita muliakan, kita muliakan. Kita para hadirin sekalian, mulai kelas 1 usta sampai kelas 3 usta, itu diantara guru kita yaitu guru Muhammad Nasih, anak daripada Kiai Haji Badruddin, bilang orang guru Ibad, pimpinan pondok pesantren Darussalam. Guru Nasih itu kalau ada tamu-tamu yang dari luar negeri, Pak, yang bahasa Arabnya kental, maka guru Nasih, para hadirin, disuruh untuk menghadapi tamu. Kenapa? Guru Nasih itu kalau bahasa Arab itu kayak di ujung lidah aja semuanya. Enak betul beliau, para hadirin sekalian. Kita tuh pernah bertanya, Pak, berapa kata sampean dalam sehari menghafali kata-kata bahasa Arab? Jadi sampean enak betul ngobrol bahasa Arab. Ujar guru Nasih, aku tidak tahu. Berapa paling sedikit? Kalau paling banyak tidak tahu, paling sedikit berapa? Aku pun tidak tahu, ujar beliau. Kenapa? Sebab selama aku mengaji di Lawang, di Malang, di pesantren Habib Abdullah Al-Ba'bud, itu aku hanya disuruh oleh Habib untuk menguruti beliau. Nasih, kada usah masuk sekolah, uruti aku aja. Jadi sedih, ujar beliau, para hadirin sekalian, kawan-kawan banyak menghafal Quran, kawan-kawan banyak menghafal hadis, banyak menghafal daripada ta'rif ilmu-ilmu, baik ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Sedangkan aku, ujar beliau, sebentar nanti dipanggil, sebentar nanti panggil, Syekh urut, itu aja. Nanti bila libur pulang ke Martapura, ujar abah beliau, guru Ibad Nasih, apa aja masalah guru, jangan sekali-kali hati kamu menolak. Bahasa Arabnya mengiktiraf. Padahal ujar beliau, aku anak bekesah, selama ini tidak belajar, hanya jadi tukang urut aja. Jaka bisa juga mau urut ini, mau urutnya Habib aja. Nah,
9 tahun. Ceritanya di Lawang sana para hadirin, di Malang. Sampai dinyatakan oleh Habib Nasih, ikam lulus. Balik ke Martapura, ngajarlah, ngajar. Bapadah lawan abah, ngajar. Nggih. Pulang para hadirin sekalian, disampaikan dengan abah beliau, "Bah, ulun lulus." Alhamdulillah, ajar abah. Apa pesan Habib? Ulun disuruh ngajar. Akhirnya ngajar para hadirin sekalian. Mulai dari tingkat ibtidaiyah beliau mengajar. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Terus naik, Pak. Beliau sama dengan murid. Saban tahun naik para hadirin. Sampai sekarang guru yang paling muda yang bisa mengajar di tingkat kuliah, Pak. Itu guru Nasih para hadirin sekalian. Nah, disinilah beliau menyatakan bahwa yang luar biasa pada ilmu itu adalah barokah daripada guru dan barokah daripada ilmu. Para hadirin sekalian, aku ujar beliau tidak ada yang khusus belajar apa-apa. Aku tidak paham sama sekali. Setelah aku pulang, aku mengajar luar biasa. Nah, ilmu seperti apa para hadirin ditumpahkan aja sama sekali. Nah, itu subhanallah. Nah, memuliakan orang yang mulia itu para hadirin sekalian mengandung hikmah yang luar biasa para hadirin sekalian. Oleh karenanya kepada orang-orang yang mulia para hadirin sekalian, jangan segan-segan kita untuk menundukkan diri, cium tangan beliau para hadirin sekalian bersalaman. Pak, mulia dengan terhormat beda para hadirin sekalian. Kalau mulia itu hanya orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau terhormat itu para hadirin bisa aja orang kaya, bisa aja pejabat. Yang dimaksud di sini memuliakan orang yang mulia. Artinya para hadirin orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kepada orang-orang kayak gini para hadirin, biar masih muda, jangan kita merasa gengsi untuk mencium tangannya. Kenapa? Sebab para hadirin akan mengalir daripada ketawaduan kita kepada orang yang mulia tadi hikmah yang sangat banyak. Itu maksudnya. Kita teruskan. Sedang memperkuat kepemimpinan pemimpin dengan mentaati dan memuliakannya. Suatu kisah, Al-Kisai dan Az-Zaid berada di rumah Ar-Rasyid. Kemudian Kisai sholat maghrib, dia menjadi imam. Ketika membaca surah Al-Kafirun, dia gemetaran. Setelah mengucap salam, Zaid berkata, qari ahli Kubah gemetar karena membaca surah Al-Kafirun. Begini Pak, begini. Al-Kisai itu seorang qari para hadirin, seorang qari. Ketika di rumah Ar-Rasyid, Ar-Rasyid ini Pak seorang yang sangat mulia. Lalu lantaran seorang qari, waktu sembahyang maghrib, Al-Kisai ini disuruh jadi imam. Ternyata Pak gemetarnya beliau membaca surah Al-Kafirun, sampai-sampai itu kayak ditertawakan oleh Zaid. Seorang qari ahli Kufah itu gemetar membaca surah Al-Kafirun. Nah, ujar Zaid kayak gitu para hadirin sekalian. Kita teruskan. Ketika sholat Isya, Zaid menjadi imam. Dia gemetar membaca surah Fatihah. Setelah salam, Kisai bersyair dari Bahar Tawil. Ihfaz lisanaka antakula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Peliharalah lidahmu dari ucapan, maka engkau akan
mana bencana. Sesungguhnya bencana itu diwakilkan pada tutur kata. Begini, kan Kisai jadi imam Pak, maghrib gemetar, sehingga agak gimana beliau membaca surah Al-Kafirun, ditertawakan oleh Zaid. Lalu Zaid di sembahyang Isya justru lebih parah. Waktu Zaid jadi imam, Fatihah yang kacau dia membaca, Fatihah kacau. Akhirnya apa kata Zaid? Kata Zaid, makanya hati-hati omongan, hati-hati omongan. Kebanyakan bala itu atau kesialan itu lantaran omongan, ujar beliau. Lantaran mentertawakan Kisai dalam membaca surah Al-Kafirun, itu agak belepotan, agak-agak salah. Ternyata yang mentertawakan Fatihah yang kacau, para hadirin, lebih parah lagi. Nah, itu maksudnya. Artinya Kisai ini orang yang mulia, Pak, orang yang mulia, ditertawakan para hadirin. Nah, sekali dia yang jadi imam lebih parah. Artinya kita perlu paham, hadirin sekalian, bahwa apabila imam sedang membaca Al-Quran, membaca surah, maka yang dibacanya itu adalah kalamullah, bukan kalamnya si imam. Oleh karenanya para hadirin sekalian, biasa-biasa aja kita kalau ada seorang yang hafiz Quran, ketika dia membaca sabihis gak bisa selesai, bahkan disambungkan oleh orang di belakang, tidak bisa juga dia nyambung. Padahal hafiz Quran, kok sabihis aja gak bisa. Lalu banyak orang yang mengatakan, bilangnya hafiz Quran, sabihis aja dia kacau tadi membaca, bahkan ada yang nyambungkan aja dia gak bisa. Pak, yang ngomong ini yang gak paham, itu kalamullah para hadirin sekalian, bukannya kalamnya si yang hafiz Quran tadi. Artinya kapan Allah hendak melancarkan lidahnya, lancar. Kapan Allah hendak menyusahkan lidahnya, susah dia, para hadirin sekalian. Itu bukan ucapan dia, tapi itu kalamullah. Sadari di situ para hadirin sekalian. Sama juga ada terjadi kejadian yang tidak baik kepada anak orang. Maka hati-hati kita para hadirin berkata, menilai anak orang, kalau kita juga punya anak. Sebab para hadirin sekalian, bisa saja apa yang kita ucapkan terhadap anak orang itu akan terjadi kepada anak kita sendiri nantinya. Makanya jangan terlalu menilai anak orang. Kenapa para hadirin sekalian? Pandanglah bahwa segala sesuatu itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan seakan-akan kita orang yang paling suci, seakan-akan kita orang yang paling hebat. Wah, tuh anak tetangga, lihat, tuh anak tetangga, tuh anak tetangga. Wah, sombong jadinya. Jangan jadi orang sombong. Kita teruskan. Yang dimaksud dengan hari di mana kain tidak lagi dapat menutupi ialah hari kiamat. Nabi SAW menggambarkan dengan sabda, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan itashan sukara huyara min ahwali yaumil qiyamah la ya'lamur rajulu bil mar'ati wa la ta'lamul mar'atu bir rajuli. Di hari kiamat kelak, orang-orang diimpunkan dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang bulat, haus dahaga, tak sadarkan diri dan kebingungan lantaran menghadapi huru-hara kiamat, huru-hara hari kiamat. Orang laki-laki tidak tahu perempuan, dan perempuan tidak tahu dengan laki-laki. Nah, di hari yang penuh dengan huru-hara tadi, di antara hikmah yang 10 tadi, itu ada yang sangat menolong kita nantinya para hadirin.
di antara hikmah yang 10 tadi. Oleh karenanya hadirin sekalian, cobalah belajar kita memandang sesuatu itu dari sudut hikmah. Iya, mungkin ini tidak baik saat ini, tapi mungkin bakal menjadi kebaikan nanti di saat yang akan datang. Betapa banyak para hadirin sekalian orang yang tidak terlalu disayangi oleh orang tua, sehingga dia begitu merasa orang tua tidak adil. Dengan dia tidak terlalu disayangi oleh orang tua, hidupnya menjadi lebih berani. Hidupnya menjadi tidak terlalu berharap dengan orang tua. Aku nggak bisa berharap dengan orang tua, sebab bapak itu terlalu memikirkan si bungsu aja. Ujung-ujungnya hidup jauh lebih mandiri para hadirin. Dan sekarang dia menikmati hasil dari para hadirin rasa tidak adil tadi. Apa? Dia memiliki restoran yang sangat besar. Kenapa? Sebab para hadirin mulanya dia buka warung kecil-kecilan. Ternyata bilang orang, masakan kamu enak, masakan kamu enak, masakan kamu enak. Lalu warungnya lama-lama para hadirin besar-besar, dan sekarang jadi restoran yang terkenal. Kenapa ini jadi bisa? Lantaran dahulu para hadirin hidup kurang disayangi oleh orang tua. Akhirnya bila apa-apa sendiri, masak sendiri, apa sendiri. Ujung-ujungnya para hadirin menjadi hikmah. Coba kalau terlalu disayangi oleh orang tua, mungkin tidak bisa apa-apa kita para hadirin sekalian. Itu hikmah namanya. Makanya Allah menyatakan, asa ayyakuna syarran fahuwa khairul lakum. Berapa banyak yang terjadi yang menurut kalian tidak baik, padahal itu kebaikan untuk kalian. Itulah hikmah namanya para hadirin sekalian. Lalu yang 10 ini apa? Yang 10 ini hikmah yang sangat besar, kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang kecil-kecil aja sangat luar biasa para hadirin sekalian. Dulu Pak Ustadz, orang tua itu susah, sehingga habis pulang dari sekolah itu ikut nanam padi, diupah orang segini-segini. Akhirnya para hadirin sekalian, justru dia lebih berhasil. Makanya maaf Pak, maaf para hadirin, bila orang suami istri bilang anaknya, yang bikinkan nasi goreng bapak aja, yang bikinkan nasi goreng bapak aja, jangan mama. Berarti bapaknya yang nyaman bikin nasi goreng, berarti kehidupan bapaknya tuh susah para hadirin. Lantaran susah apa? Akhirnya pandai memasak-masak para hadirin sekalian. Nah, hikmah jadinya. Inilah para hadirin sekalian. Oleh karenanya coba sekali lagi, apapun Pak, apapun, coba kita belajar memandang dari sudut hikmah. Mungkin sekarang aku tidak tahu jawabannya, tapi mungkin apa yang tidak baik yang sekarang terjadi pada diriku, kelak ini sesuatu yang paling aku syukuri. Yang jelas para hadirin sekalian, terbukti apa? Segala kesusahan-kesusahan hidup yang pernah kita jalani itu adalah suatu cerita yang indah yang kita ceritakan kepada anak dan cucu-cucu kita para hadirin. Coba orang yang hidupnya enak-enak aja, itu tidak ada sesuatu perjalanan yang indah yang diceritakannya kepada anak dan cucunya. Makanya janganlah berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha penyayang kepada hambanya, melebihi daripada ibu kepada anaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni kalau selama ini sikap kami selalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan kejadian yang tidak baik kepada kami, padahal itu sesuatu yang bakal menjadi sangat kebaikan kepada kami. Ampuni ya Allah kebodohan kami, ampuni ya Allah kedangkalan ilmu kami, ampuni ya Allah ketidakluasan daripada pengalaman kami, dan ampuni ya Allah mudahnya kami berburuk sangka kepadamu ya Allah, mudah betul kami berkeluh kesah ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Jangan ya Allah Engkau jadikan kami hamba yang kufur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Kami mohon di hari kami meninggalkan alam yang fana ini, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan puncak kerinduan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih banyak kopinya. Bismillahirrahmanirrahim.